Trump memulai perubahan bersejarah yang kini tampak kuat di peta Amerika Latin, dan Kolombia menjadi peringatan paling jelas dari perubahan ini. Pada hari Selasa, 2 Juni 2026, kemajuan pengacara Abelardo de la Espriella pada putaran pertama pemilihan Presiden Kolombia menunjukkan bahwa kubu kanan benar-benar telah masuk dalam perebutan kekuasaan di salah satu negara paling strategis di benua ini. Kandidat dari kubu kanan unggul atas kubu kiri. Dan reaksi ini bukan tanpa alasan. Ada perubahan politik bersejarah yang sedang terjadi di Amerika Latin saat ini. Apa yang berubah? Kenapa sekarang? Bagaimana pergeseran ini terus menguat? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pemilihan umum Kolombia menyalakan lampu merah bagi kelompok kiri Amerika Latin karena De la Espriella. Dia mengakhiri 43,7% suara melawan sekitar 41% dari Ivan Cepeda. Hasilnya mengejutkan karena sebagian survei menunjukkan kelompok kiri berada di posisi yang lebih nyaman, sementara kelompok kanan tradisional masih berusaha untuk mengorganisir diri di sekitar nama-nama yang sudah dikenal. Namun, pemilih Kolombia mengirimkan pesan lain. Alih-alih memilih politik yang biasa-biasa saja, mereka memilih kandidat dengan pidato keras terhadap kejahatan, kartel, dan kelanjutan pemerintahan yang sama. Pemilih Kolombia bukanlah pemilih biasa. Kolombia bukan negara sembarangan dalam papan permainan ini. Negara ini terletak di wilayah yang tertekan oleh perdagangan narkoba, gerilyawan, faksi bersenjata, krisis Venezuela, dan perebutan pengaruh antara Washington, pemerintah sayap kiri, serta kelompok kriminal yang melintasi perbatasan. Ketika kandidat dengan gaya paling mirip Trump dan Nayib Bukele memenangkan putaran pertama, pesan itu tidak hanya sampai ke Bogota, tapi juga ke seluruh Amerika Latin. Keamanan kembali menjadi pusat perhatian kepolisian, dan pihak kanan memahami bahwa masyarakat menginginkan ketertiban sebelum pidato-pidato indah. De la Espriella tumbuh dengan membela respons tegas terhadap para penjahat, berjanji untuk menghadapi organisasi bersenjata, dan berbicara tentang mega penjara bagi mereka yang meneror masyarakat. Bahasa seperti ini membuat pihak kiri tidak nyaman, karena membongkar narasi bahwa semua masalah keamanan bisa diselesaikan hanya dengan meja perundingan. Orang Kolombia biasa melihat penculikan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan ketakutan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Ketika kebijakan resmi menjanjikan dialog sementara, para penjahat tetap bersenjata. Pemilih mulai mencari jalan lain. Disinilah Trump masuk sebagai tokoh sentral dari perubahan ini. Pengaruhnya tidak hanya terlihat dalam kampanye, topi merah, atau slogan. Pengaruh itu muncul dalam perubahan metode. Trump menempatkan kembali gagasan tentang kedaulatan, perbatasan, keamanan, dan kepentingan nasional di pusat perhatian kelompok kanan. Dia menunjukkan bahwa pemerintahan konservatif tidak perlu meminta maaf karena membela wilayahnya, rakyatnya, dan ekonominya. Bahasa seperti ini keluar dari Washington dan mulai beresonansi dengan para pemilih yang lelah dengan kelompok kiri di berbagai bagian benua. Pemerintahan Trump juga membuka front penting lainnya, dengan memangkas sebagian besar struktur bantuan luar negeri Amerika Serikat yang terhubung dengan USAID. Pada tahun 2025, Sekretaris Marco Rubio mengonfirmasi penghapusan 83 proyek dari lembaga tersebut dan pembatalan hampir 60 miliar dolar dalam bantuan luar negeri. Bagi kalangan kanan, pemotongan ini mengenai mekanisme lama pengaruh internasional, di mana uang publik Amerika akhirnya membiayai program, jaringan, dan organisasi di luar Amerika Serikat tanpa kendali politik tentu saja. Di Amerika Latin, perubahan ini datang di tengah kemerosotan kuat pihak kiri. Argentina sudah memilih Javier Milei dengan pidato menentang sosialisme dan menentang negara yang terlalu besar. El Salvador mengukuhkan Nayib Bukele sebagai simbol dalam memerangi geng. Ekuador mempertahankan Daniel Noboa berkuasa dengan agenda keamanan dan penanggulangan kejahatan. Negara-negara lain di kawasan ini juga mulai membahas perbatasan, perdagangan narkoba, penjara, kedaulatan, dan keberpihakan kepada Amerika Serikat dengan cara yang jauh lebih langsung. Kolombia kini masuk dalam daftar itu sebagai kasus paling eksplosif saat ini, karena Gustavo Petro naik ke tampuk kekuasaan dengan janji perubahan besar.
namun mengakhiri masa jabatannya dengan krisis keamanan, kemerosotan politik, dan kekecewaan di sebagian pemilihnya. Janji perdamaian total tidak membawa ketenangan sepenuhnya. Kelompok bersenjata tetap beroperasi, seluruh wilayah masih hidup dalam ketakutan, dan masyarakat mulai melihat retorika kiri sebagai perlindungan yang lemah terhadap para penjahat yang kuat. Putaran kedua di Kolombia akan menjadi pertarungan langsung antara dua proyek. Di satu sisi, De La Espriella berusaha mengonsolidasikan suara sayap kanan, menarik pemilih kanan tradisional, dan menjadikan isu keamanan publik sebagai pusat keputusan pihak lain. Ivan Cepeda berusaha menjaga warisan politik Petro tetap hidup dengan membela negosiasi, reformasi sosial, dan kelanjutan garis kebijakan yang lebih sejalan dengan kiri Amerika Latin. Persaingan ini tidak lagi sekedar urusan Kolombia karena menyentuh inti perdebatan di tingkat benua. Entah kawasan ini memperkeras sikap terhadap kejahatan dan pengaruh sosialis, atau tetap terjebak dalam siklus yang sama berupa janji, kekerasan, dan ketergantungan. Kanan tradisional Kolombia juga mendapat pukulan. Paloma Valencia, yang mewakili faksi yang lebih dikenal dan terkait dengan Uribismo, berakhir dengan 6,9 dan akhirnya mendukung De La Espriella. Ini menunjukkan bahwa pemilih tidak hanya memilih untuk menentang kiri, mereka juga menuntut kanan yang lebih tegas, lebih jelas, dan tidak terlalu kompromistis. Pemilih menginginkan seseorang yang berbicara tentang penjahat sebagai penjahat, tentang kartel sebagai kartel, dan tentang kedaulatan sebagai prioritas, tanpa takut terhadap teriakan media internasional. Trump menyadari sebelum banyak pemimpin lainnya bahwa politik global telah berubah. Masyarakat biasa tidak lagi ingin mendengar ceramah dari birokrat, sementara mereka harus menanggung biaya akibat ketidakamanan. Di Amerika Serikat, dia mengaitkan imigrasi ilegal, narkoba, perbatasan, dan kejahatan terorganisir dalam satu agenda yang sama. Di Amerika Latin, pemikiran yang sama semakin kuat karena masalah ini dialami di lingkungan, di jalan, di tempat usaha, dan di dalam keluarga. Ketika sebuah faksi menguasai wilayah, ketika jalur perdagangan narkoba berkembang, ketika pemerintah memperlakukan penjahat sebagai aktor politik, warga memahami harga dari kelemahan. Perubahan ini juga menakutkan pihak kiri karena mempengaruhi hubungan antara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, pemerintah kiri mencoba menjual gagasan otonomi sambil mencari dukungan melalui jaringan internasional, forum ideologis, dan aliansi yang menguntungkan. Trump mengubah perhitungan ini dengan menuntut penyelarasan yang jelas, pemberantasan perdagangan narkoba, pengendalian perbatasan, dan penghormatan terhadap kepentingan Amerika. Logika ini memberikan tekanan pada perselisihan lain yang akan datang. Brasil, Peru, Costa Rica, dan negara-negara lain masuk dalam radar karena Amerika Latin akan mengadakan pemilu baru dan penataan politik yang baru. Pertanyaan yang mulai beredar di belakang layar adalah apakah Kolombia hanya akan menjadi kasus terisolasi atau akan mengonfirmasi gelombang yang lebih luas terhadap pemerintahan sayap kiri. Kemenangan di putaran pertama tidak mengakhiri persaingan, tetapi menunjukkan bahwa kubu kanan memiliki energi, suara, dan narasi untuk maju. Reaksi Petro juga meningkatkan ketegangan. Setelah hasil diumumkan, dia mempertanyakan penghitungan suara tanpa memberikan bukti kuat pada awalnya. Sementara otoritas dan pengamat membela kredibilitas proses pemilu Kolombia. Reaksi seperti ini biasanya muncul ketika pihak kiri kehilangan kendali atas narasi. Ketika mereka menang, mereka berbicara tentang demokrasi. Ketika kalah, mereka menimbulkan kecurigaan, menekan institusi, dan mencoba mengubah kekalahan politik menjadi krisis legitimasi. Kemajuan sayap kanan di seluruh Amerika Latin juga menunjukkan bahwa isu ekonomi saja tidak lagi cukup. Pemilih memang menginginkan pekerjaan, tapi mereka juga ingin bisa keluar rumah tanpa rasa takut. Mereka ingin pasar berjalan, tapi juga ingin penjahat di penjara. Mereka ingin hubungan dengan Amerika Serikat, tapi juga ingin pemerintah yang berani menghadapi kelompok bersenjata. Kubu kiri kehilangan dukungan justru karena mencoba mengubah segalanya menjadi perdebatan ideologis, sementara masyarakat menuntut solusi yang praktis. Trump memulai perubahan ini dengan mengembalikan kekuatan politik ke ranah kedaulatan. Dengan memotong struktur eksternal, memperkeras retorika terhadap kartel, dan membela pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan Amerika,
Dia mendorong diskusi ke arah yang diinginkan oleh kubu kanan, keamanan, perbatasan, uang publik, pengaruh asing, dan kelangsungan hidup nasional. Kubu kanan menyadari bahwa mereka bisa menang dengan berbicara secara jelas, dan kubu kiri menyadari bahwa perlindungan lama sudah tidak lagi berfungsi seperti dulu. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.